Hai, Shalom. Kerinduanku Ministry, senang jumpa kembali dengan saudara di renungan setiap paginya. Dan saya doa setiap pagi menjadi berkat buat kehidupan saudara sebelum saudara memulai hari. Atau kapanpun saudara nonton renungan ini, saya doa ini semua bisa jadi berkat buat siapapun yang menontonnya. Bersama saya, Pastor Binsar Nicodemus. Tahukah saudara, ada suatu sikap yang Yesus banget. Ya, kalau saudara mau belajar untuk menjadi seperti Yesus, saudara mau ikut Yesus, saudara mau belajar memiliki sikap ini. Dan ada banyak janji Tuhan yang indah ketika kita melakukan sikap ini. Sikap apa itu? Tapi sebelumnya, yuk sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami ada semua hanya karena anugerah-Mu. Kami ada semua hanya karena kasih kebaikan-Mu dalam hidup kami. Maka pada pagi hari ini kami mau datang sama Tuhan, mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan penguasaan-Mu, karena kami percaya rencana Tuhan indah bagi setiap kami. Kami doa Tuhan, menyerahkan hari ini ke dalam tangan penguasaan-Mu. Sebelumnya kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kebenaran firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita mau katakan, amin. Jadi ada suatu sikap nih yang Yesus banget. Kalau saudara mau ikut Yesus, saudara harus belajar untuk punya sikap ini. Tapi gak hanya sampai di situ, ada banyak janji Tuhan yang indah ketika kita memiliki sikap ini. Sikap apa itu? Kerendahan hati. Firman Tuhan katakan di Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Kita nih dalam hidup menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa itu? Dikatakan di ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus setara dengan Tuhan, tapi dia tidak melihat itu sebagai sesuatu yang harus dia pertahankan. Kenapa? Karena di ayat yang ke-7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dari ayat ini kita belajar bahwa kita sebagai orang percaya harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Dia merendahkan dirinya. Tadinya dia setara dengan Allah, tadinya dia adalah pencipta, dia mau merendahkan dirinya menjadi manusia. Untuk apa? Untuk mati di atas kayu salib. Untuk saudara dan saya, kita semua diselamatkan. Jadi hari ini kita belajar, kalau ngomong Yesus, Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Dia Tuhan, tapi dia rela turun menjadi manusia, direndahkan serendah-rendahkan. Direndahkan serendah-rendahnya. Ia sendiri yang memikul salibnya. Ia sendiri yang dihancurkan, diludahi. Wah, pokoknya dia tanggung semuanya buat saudara dan saya. Apa teladan yang bisa kita ambil dari Yesus? Teladan kerendahan hati. Tulis di kolom komentar. Yuk, rendah hati seperti Yesus. Yesus aja rendah hati. Masa kita gak mau rendah hati sih? Tahu gak saudara, di surga ada pribadi yang sombong. Tahu siapa namanya? Namanya adalah Lucifer. Lucifer, dia adalah malaikat, tapi dia mau menjadi seperti Tuhan. Akhirnya apa? Karena dia sombong, dia dibuang ke dunia. Lucifer aja sombong, dari surga dilempar ke dunia. Nah, kita udah di dunia, sombong, mau dilempar kemana? Makanya, ayo, kita belajar buat rendah hati. Bagaimana caranya kita belajar untuk rendah hati? Yang pertama, kita harus sadar segala yang kita miliki itu semuanya dari Tuhan. Ulangan 8 ayat 17-18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu,
sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ayat ini ngingetin kita bahwa kalau misalnya kita udah jadi orang hebat, Tuhan angkat kita tinggi-tinggi, kita punya pekerjaan, kita punya penghasilan, semuanya bukan karena kekuatan hebat kita, tapi semuanya hanya karena anugerah dari Tuhan. Makanya kita harus belajar untuk rendah hati. Apapun jabatanmu, apapun pendidikanmu, lepaskan atribut itu. Rendahkan hatimu. Atribut apa sih? Atribut itu pencapaian, jabatan, status, kekayaan, ego, senioritas. Pernah nggak saudara ngeliat orang yang bilang, kamu nggak tahu ya siapa saya? Kalau ada orang yang ngomong gitu nggak usah dijawab saudara, karena dia aja nggak tahu dia siapa. Seringkali orang kalau udah punya jabatan, orang kalau udah punya pendidikan tinggi, jadinya sombong. Padahal dia harus sadar bahwa apapun yang mereka miliki berasal dari Tuhan. Bahkan seringkali yang senior lebih sombong ke junior. Dibilang, kamu masih junior, saya nggak mau dengerin kata. Tapi hari ini kita belajar, kalau Tuhan angkat kita tinggi-tinggi, kita harus rendahkan hati kita. Apa sih ciri orang yang rendah hati lagi? Orang yang rendah hati tuh mau dengar masukan. Suami-suami, ayo belajar. Mau dengar masukan istrinya. Ibu-ibu belajar untuk dengar apa yang anaknya katakan. Rendahkan hatimu. Orang yang rendah hati itu orang yang mau minta maaf kalau salah. Orang yang rendah hati, orang yang mau bilang terima kasih kalau orang tolongin kita. Orang yang rendah hati, orang yang mau bilang untuk meminta tolong kalau kita perlu pertolongan. Dan kenapa sih kita harus rendah hati? Yang kedua, kita nggak bawa apa-apa ke dalam dunia dan kita nggak bawa apa-apa ketika Tuhan panggil kita nanti. Makanya jangan sombong dengan segala apa yang kita miliki. Punya jam lebih bagus, ngelihat orang yang jamnya biasa aja kelihatannya sombong. Kalau kita lagi bawa mobil, ngelihat orang naik motor, jangan sombong, biasa aja. Karena semuanya itu hanya titipan. 1 Timotius 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Jadi jangan sombong dengan segala pencapaian jabatan kita. Jangan sombong sama apa yang kita miliki. Karena Tuhan mau untuk kita rendahkan hati kita. Karena semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Makanya kita perlu setiap hari memuji memuliakan nama Tuhan. Karena ketika kita memuji memuliakan nama Tuhan, itu mengingatkan kita bahwa kita ada sampai hari ini semua hanya karena kebaikan Tuhan. Saya akan tutup dengan janji-janji Tuhan tentang kerendahan hati. Firman Tuhan katakan, berkata keras dikatakan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Tuhan tahu hatimu. Kalau engkau merasa sombong hari ini, hati-hati, Tuhan yang akan merendahkan. Tapi kalau engkau merendahkan diri, firman Tuhan katakan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Firman Tuhan katakan juga, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ada banyak orang udah diangkat Tuhan tinggi, akhirnya jatuh. Kenapa? Karena dia mulai sombong, karena dia mulai congkak. Makanya sebelum saudara jatuh, firman Tuhan ingatkan untuk kita nggak tinggi hati, apapun posisi dan pencapaian kita. Dan Amsal 22 ayat yang keempat, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Siapa sih yang nggak mau kaya, terhormat, dan juga hidup? Kita semua pasti mau. Tapi persoalannya adalah kita mau nggak rendah hati dan takut akan Tuhan. So, hari ini kita belajar. Apapun yang kita miliki berasal dari Tuhan. Kita nggak ada porsi, kita nggak ada bagian untuk menjadi sombong. Hari ini mari belajar, rendahkan hatimu, maka Tuhan yang angkat kita tinggi-tinggi. Dan kalau Tuhan angkat kita tinggi-tinggi, jangan jadi orang sombong. Tulis di kolom komentar, Cahyo, jangan jadi orang sombong. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kita mau mengucap syukur karena semua hanya karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kau hiasi kehidupanku dengan
kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik. Dengan segala kerendahan hatimu katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, segala yang kami miliki berasal daripada-Mu. Kalau hari ini kami boleh bangun pagi, kami boleh bekerja, berusaha, semuanya karena kebaikan Tuhan, semuanya karena kekuatan yang dari Tuhan. Maka ajar kami Tuhan, untuk kami selalu rendah hati. Kami nggak sombong akan segala pencapaian kami. Kami nggak sombong akan segala posisi, ketenaran, kehebatan kami. Karena kami sadar semuanya dari Tuhan. Dan ajar kami untuk nggak sombong atas apapun yang kami miliki. Karena kami sadar harta kami hanya sementara. Kami nggak bawa itu semua ketika Tuhan panggil kita. Maka bentuk hati kami, Roh Kudus-Mu pimpin kami. Untuk kami belajar menjadi seperti Yesus yang tidak menyayangkan posisinya. Bahkan Dia rela menjadi manusia. Direndahkan serendah-rendahkan, serendah-rendahnya untuk mati bagi setiap kami. Ajar kami untuk menjadi seperti Yesus yang rendah hati. Kami juga mau untuk belajar menjadi rendah hati. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan penguasaan-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memimpin setiap kami menjalani hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kerinduanku ministry yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, amin. Haleluya. Selamat beraktivitas. Dan jangan lupa, yang punya surga, crazy love with you.